Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Rida Syahbani. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran sosiologi. Saya akan membahas mengenai nilai, norma, dan keterkaitannya. Di sini ada yang tahu apa itu nilai? Coba saya akan memberi contoh. Nah, pernah nggak orang tua kamu itu lebih memilih menyimpan uang untuk biaya pendidikan anaknya dibanding membeli barang-barang mewah? Nah, bagi mereka, barang mewah itu bukanlah sesuatu yang wajib dimiliki. Lebih baik digunakan untuk kuliah dan tabungan di hari tua. Tapi, di satu sisi ini mungkin kamu punya teman yang suka menggunakan barang-barang mewah. Orang tuanya pun gemar mengkoleksi jam tangan mahal, tas branded, sampai hobi gonta-ganti gadget. Nah, dalam hati kamu itu berkata, kok beda banget ya sama keluarga saya? Nah, dan berujung apa? Ngejudge orang tersebut kalau keluarganya itu mereka lebih mementingkan poya-poya dibanding pendidikan. Nah, jadi cerita di atas ini kita bisa memahami bahwa setiap orang itu hidup dalam didikan dan latar belakang yang berbeda. Orang tuamu dan orang tua temanmu itu mempunyai prioritas masing-masing yang mereka anggap itu benar. Orang tuamu menganggap bahwa pendidikan adalah nomor satu, sedangkan orang tua temanmu itu menganggap bahwa barang mewah itu sebagai prioritas utama. Jadi, segala sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh kelompok masyarakat, inilah yang kita kenal sebagai nilai. Dengan kata lain, nilai bisa kita sebut sebagai prinsip atau pedoman hidup. Nilai yang dianut setiap orang dapat berbeda karena bersifat relatif atau tidak mutlak. Sesuatu yang kita anggap bernilai belum tentu dianggap sama dengan orang lain. Seperti itu. Nah, contohnya kayak kasus tadi di atas yang saya ceritakan, kamu itu tumbuh dari keluarga yang mengutamakan pendidikan. Sejak kecil, kamu itu disekolahkan di tempat terbaik, ikuti les supaya bisa masuk ke perguruan tinggi. Semua cara dilakukan oleh orang tuamu agar anak-anaknya bisa menuntut ilmu hingga jenjang sarjana, termasuk membuat asuransi pendidikan sebab pendidikan adalah tolak ukur kesuksesan. Nah, di sini sementara orang tua temanmu itu memiliki orang tua yang bekerja di industri hiburan. Keduanya itu selebriti yang sering diundang ke acara-acara penting. Bagi mereka, barang-barang branded memiliki nilai yang berarti sebab semakin mewah barang tersebut berpengaruh terhadap tolak ukur kesuksesan orang yang mengenakan barang tersebut. Gimana? Sudah paham kan definisi dan alasan mengapa nilai itu bersifat relatif? Nah, sekarang kita akan membahas proses terbentuknya nilai pada inti 3 sumber nilai. Yang pertama itu Tuhan. Tuhan menurunkan kitab suci yang di dalamnya itu berisi nilai-nilai. Contohnya seperti nilai kasih sayang, ketaatan, kejujuran, dan hidup sederhana. Yang kedua itu masyarakat. Masyarakat hidup berinteraksi satu sama lain. Dari interaksi tersebut muncul nilai-nilai yang telah disepakati. Contohnya kalangan sosialita. Nah, yang ketiga itu ada individu. Individu memiliki prinsip hidup yang berbeda. Prinsip ini dihasilkan dari interaksi di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Nah, contoh, kamu selalu tepat waktu saat menghadiri acara. Di saat yang lain ngaret, kamu memilih on time untuk menghargai si pembuat acara. Seperti itu. Nah, dilanjut juga di sini ciri-ciri nilai dan contohnya. Yang pertama, nilai sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, nilai tercipta secara sosial, bukan bawaan lahir. Artinya, seseorang terus-menerus mempelajari nilai seiring berjalannya waktu. Contohnya, kamu menganggap pendidikan adalah nilai kesuksesan karena orang tuamu mengajarkan hal tersebut di dalam keluarga. Nah, berarti nilai bukan diperoleh dari lahir, melainkan ditanamkan oleh orang tuamu. Nilai memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap individu di masyarakat. Contohnya, bagimu, gelar berpengaruh besar terhadap hidup seseorang. Akan tetapi, orang lain itu belum tentu memandang hal yang sama. Bisa saja menurut mereka koneksi pertemanan yang lebih penting. Nah, yang kedua itu nilai berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, dan akulturasi. Contohnya, sebelumnya kamu memandang nilai kesuksesan itu berdasarkan dari gelar pendidikan, tapi seiring waktu kamu berinteraksi dengan orang baru atau masuk ke lingkungan baru, lama-lama nilai itu bisa berubah.
Nah, yang ketiga itu nilai melibatkan emosi dan perasaan. Artinya, dalam menjalankan nilai, kita akan dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Contohnya, orang tuamu itu menjunjung tinggi nilai pendidikan, maka mereka rela menabung demi masa depan anak-anaknya. Nah, di sini juga ada jenis-jenis nilai dan contohnya. Nah, yang pertama itu ada nilai material yang berguna bagi fisik manusia. Contohnya itu makanan. Bagi sebagian orang, makanan punya nilai tersendiri. Makanan enak bisa meningkatkan mood kalau kita lagi bete. Nah, contoh nilai material yang lain adalah pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua itu ada nilai vital yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Contoh, bagi abang ojek online, kendaraan, internet adalah nilai vital karena tanpa barang tersebut mereka nggak bisa bekerja. Nah, yang selanjutnya itu ada nilai kerohanian yang berguna bagi kebutuhan batin manusia. Nilai kerohanian itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu nilai keindahan, bersumber dari estetika. Contoh, kamu itu menganggap Lukas adalah personil tertampan di boyband, tapi menurut teman kamu itu paling ganteng itu Mark Lee. Gak perlu berdebat karena nilai keindahan atau ketampanan seseorang itu bisa berbeda. Yang kedua itu nilai kebenaran, bersumber dari akal manusia yang dibuktikan dengan fakta. Contoh, bumi itu bulat, air laut itu asin. Nah, nilai selanjutnya adalah kebaikan atau moral, bersumber dari hati manusia. Contohnya itu sebelum kamu kelas online, kamu itu menyempatkan diri buat bantuin mama beres-beres di rumah. Tapi teman kamu itu bilang kalau waktunya itu lebih baik digunakan buat belajar UTBK. Well, baik lagi kalau nilai kebaikan itu orang bisa berbeda-beda. Nah, yang terakhir itu adalah nilai kerohanian, bersumber pada Tuhan. Contohnya itu kamu beragama Kristen, maka ibadah kamu itu dilakukan di gereja dengan berdoa dan nyanyian pujian. Sementara temanmu itu beragama Islam, mereka itu beribadah di masjid dan sholat mengaji. Seperti itu. Pengertian dan macam-macam norma. Norma adalah aturan yang mengikat masyarakat. Aturan ini bisa berupa perintah atau larangan. Norma memiliki sanksi, itu sebabnya norma itu bersifat mengikat. Misalnya nih, saat kamu berkendara tanpa mengenakan helm, tiba-tiba ketemu Pak Polisi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kamu bisa diberhentikan oleh Pak Polisi, terus kamu kasih alasan deh, kayak gini nih contohnya. Ya Pak, deket kok, cuma mau beli batagor di depan, jangan ditilang ya Pak. Pak Polisi itu geleng-geleng sambil nulis surat tilang. Apapun alasannya, yang kamu lakukan sudah melanggar aturan dan dikenakan sanksi. Karena naik motor tanpa mengenakan helm adalah suatu bentuk pelanggaran norma hukum. Kalau gak ada norma, keadaan di sekitar kita jadi berantakan karena tidak ada aturan yang membatasi perilaku masyarakat. Manusia bebas melakukan apapun yang mereka sukai tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang sekitarnya. Dilanjut macam-macam norma. Yang pertama itu ada norma agama, bersumber dari kitab suci dan wahyu Tuhan, bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh setiap pemeluk agama. Contohnya, menjalankan dharma dalam agama Hindu, menjalankan rukun Islam dalam agama Islam. Norma kesusilaan bersumber pada hati manusia yang bersifat universal atau umum. Setiap orang di dunia mengakui dan menganut norma ini, seperti tidak berbuat rasis, tidak merampas hak milik orang lain, dan tidak berbohong. Nah, poin ketiga itu norma kesopanan, bersumber pada aturan pergaulan antar anggota keluarga dan teman sebaya. Dan contohnya itu mengganti kata gue menjadi saya saat berbicara dengan guru. Nah, yang keempat itu ada norma hukum, bersumber pada perintah dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara. Contohnya, seseorang yang melakukan tindakan pidana pencurian divonis hukumannya minimal 5 tahun penjara. Nah, dilanjut dengan daya ikat norma. Di awal tadi sudah dijelaskan ya kalau norma itu sifatnya mengikat. Makanya norma mempunyai sanksi yang bakal diberikan ke siapapun yang melanggarnya. Kekuatan atau daya ikat norma itu bisa dilihat dari seberapa besar sanksi yang diberikan kepada individu saat melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, daya ikat norma terbagi menjadi 4 tingkatan, dimulai dari sanksi terendah sampai tertinggi. Nah, di sini ada norma cara atau usage, yaitu sesuatu aturan yang apabila tidak diterapkan, maka pelaku hanya mengalami celaan. Contohnya, pas lagi makan
pas lagi makan sama gebetan nih, tiba-tiba cendawa, terus kaget jadi ilfil, duh cendawa kamu kenceng banget bikin selera aku makan hilang. Nah, kalimat tadi itu merupakan sanksi celaan. Ngecap juga melanggar norma usage karena dianggap mengganggu kenyamanan orang lain saat menyantap hidangan, hingga menurunkan selera makan mereka. Nah, yang kedua itu ada kebiasaan atau folkways, yaitu suatu aturan yang apabila tidak diterapkan, maka pelaku dianggap menyimpang dari kebiasaan umum di masyarakat. Contohnya itu mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah, mengucapkan salam saat masuk atau bertamu ke rumah orang lain. Tidak mencium tangan orang tua sebelum berpergian itu atau tidak mengucap salam saat masuk ke rumah itu melanggar norma folkways karena dianggap kurang sopan dan tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada tata kelakuan atau mores, yaitu suatu aturan yang mengontrol perilaku dan memiliki sanksi di masyarakat. Contohnya, seseorang yang mencuri, mengkonsumsi narkoba, membunuh, dan sejenisnya memperoleh sanksi berupa hukuman penjara di negara yang bersangkutan. Mencuri, mengkonsumsi narkoba, dan sejenisnya itu melanggar norma mores karena merugikan diri sendiri dan membahayakan keselamatan orang lain. Yang terakhir itu ada adat istiadat atau custom, yaitu suatu aturan yang disepakati di kelompok masyarakat tertentu berisi pedoman untuk bertingkah laku. Jika dilanggar, diberi hukuman berupa sanksi adat. Contohnya itu seperti masyarakat yang melakukan pernikahan sesuku di Kabupaten Kampar di Riau akan dikenakan sanksi berupa pengucilan dan wajib membayar denda 1 ekor ayam, kambing, atau kerbau. Pernikahan sesuku di Kabupaten Kampar Riau melanggar norma custom karena sama saja dengan menikahi saudara-saudara. Seperti itu. Dilanjut dengan hubungan antara nilai dan norma. Nah, kamu perlu tahu kalau terbentuknya norma dipengaruhi oleh nilai sosial yang ada. Nilai sosial bisa menjadi dasar pedoman atau panduan yang ada di dalam norma untuk menciptakan kehidupan yang aman dan teratur. Nah, di sini ada perbedaan nilai dan norma. Nilai itu sendiri segala sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh kelompok masyarakat. Nilai dapat dijadikan prinsip atau pedoman hidup bagi individu. Sedangkan norma itu segala aturan yang mengikat masyarakat berupa perintah atau larangan. Nah, di sini nilai itu bersifat relatif, tidak mutlak, sedangkan norma itu bersifat mengikat. Nah, di sini juga ada kaitan nilai dan norma dengan keteraturan sosial. Nah, keteraturan sosial adalah kondisi kehidupan yang aman, tentram, dan tertib dari perilaku yang merugikan masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka dibuat nilai dan norma yang berfungsi untuk mengontrol perilaku masyarakat. Nah, nilai dan norma akan terus diterapkan dalam kehidupan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dari tingkah laku dan kejahatan yang merugikan di kemudian hari. Bayangin deh, kalau ada nilai dan norma, semua individu bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, mencuri, berkelahi, merampas hak orang lain, bahkan tidak ada toleransi dalam kehidupan. Bayangin aja dulu gitu ya. Nah, hidup jadi berantakan dan jauh dari kata teratur. Itu dia pembahasan tentang nilai, norma, dan serta kaitannya dengan keteraturan sosial. Nilai tidak bisa dikatakan sebagai suatu hal yang mutlak dan pelanggarannya tidak diberi sanksi, sedangkan norma merupakan aturan mutlak yang wajib ditaati. Semoga kamu bisa memahami perbedaan di antara keduanya ya. Demikian pemahaman mengenai nilai, norma, dan keteraturan sosial. Semoga bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.